Rosario de Marshall jadi remaja yang tumbuh dalam kekacauan di tanah kelahirannya. Remaja ini lahir sekitar 1960-an. Ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, memasuki kawasan timur, seharusnya bocah ini sedang asyik menikmati masa-masa sekolah. Berubahnya kondisi politik di daerah jajahan Portugal itu memaksa Rosario terlibat dalam huru-hara. Pada pertengahan 1970-an, ada dua kubu bertikai di negeri kelahirannya, kelompok pro-kemerdekaan yang bernama Fretilin melawan kelompok pro-integrasi dengan Republik Indonesia. Orang tua Rosario, seperti dicatat Helene van Klinken dalam buku Anak-anak Tim-Tim di Indonesia, 2014-123, terbunuh dalam sebuah pemboman di Ainaro pada 1978. Ketika itu, Rosario masih berumur belasan tahun. Setelah melewati berbagai kekacauan, dia dijadikan tenaga bantuan operasi TBO, di lingkaran Korps Baret Merah yang bertugas di Timor Timur. Dalam komunikasi ABRI di radio, Rosario punya nama sandi. Dia diberi nama mirip jagoan Yunani kuno, Hercules. Laki-laki ini memang dikenal sangar dan bernyali besar, seperti Hercules yang kuat dalam mitologi Yunani. Kala itu Korps Baret Merah masih bernama Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda, dan beberapa saat kemudian berubah menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus. Zaki Anwar Makarim, salah satu anggota Baret Merah di sana, menuturkan bahwa Hercules yang dicap perusuh itu kemudian dijadikan tukang masak, lalu penjaga gudang. Di sana saya membantu segala-galanya, hingga memegang gudang logistik Kopassus. Aku Hercules dalam buku Kick Andi, kumpulan kisah inspiratif. Awalnya Hercules terbang ke Jakarta adalah untuk menyembuhkan luka di tangan. Peristiwanya terjadi saat Hercules mengirimkan logistik untuk tentara di Timor Timur dengan naik helikopter. Naasnya helikopter yang dinaiki mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah dan harus diamputasi, hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tak tahan dengan perawatan di RSPAD, Hercules pun kabur dari rumah sakit. Saya mau mandiri. Tiba di Tanah Abang, saya tinggal di kolong jembatan, kata Hercules dikutip dari buku Kick Andi kumpulan kisah inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering dilawan oleh preman lain. Karena hal itulah ia selalu membawa golok panjang. Daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu, setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan. Lengah sedikit, lawan akan menyerang, lanjutnya. Saya merebut daerah hitam Tanah Abang melalui pertarungan sengit. Hampir tiap malam ada orang mati di sana, kenang Hercules. Hercules kini telah berubah dan makin disegani oleh banyak orang. Kini, Hercules menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Manusia hidup sementara, mati akan dipanggil satu-satu, tinggal menunggu kematian. Sekarang saya sadar, saya bertobat, masuk dunia bisnis, dan membantu manusia yang membutuhkan, kata Hercules. Ayah tiga anak itu juga membuat ormas yang disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIB. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Luar biasa ya Hercules, ternyata makin tua makin bermanfaat. Makin tua makin disayang orang, makin dilihat orang, makin dicari orang, ungkap Irjen Pol Ike Edwin seorang purnawirawan perwira tinggi Polri.